Separuh nyawanya telah dibawa pergi ke kota. Karena tak tahan melihat kenangan yang menyiksa di setiap sudut desa, Jaka memutuskan untuk pergi merantau, bekerja serabutan di luar pulau tanpa meninggalkan jejak. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Desa Kemuning, sebuah permata tersembunyi di kaki bukit, selalu diselimuti ketenangan. Rumah-rumah kayu beratap jerami berjejer rapi, dikelilingi sawah hijau yang membentang luas. Sungai Kemuning yang jernih membelah desa, gemericiknya menjadi melodi pengantar tidur bagi para penduduk. Di desa inilah, Jaka, seorang pemuda bertubuh tegap dengan kulit sawo matang khas pekerja keras, menemukan kebahagiaannya. Setiap pagi, ia pergi ke ladang dengan senyum di bibir, hatinya penuh harapan. Bukan hanya karena panen yang melimpah, tapi karena di sanalah ia bisa melihat Siska, gadis tercantik di desa Kemuning. Siska, dengan rambut hitam panjang terurai dan senyum yang meneduhkan, adalah putri tunggal Pak Kepala Desa. Kecantikannya alami, seolah dipahat oleh tangan dewa, menarik perhatian setiap pasang mata. Namun, hati Siska telah lama terpaut pada Jaka. Mereka tumbuh bersama, berbagi tawa dan rahasia di bawah pohon beringin tua di tepi sungai Kemuning. Pohon itu menjadi saksi bisu janji-janji cinta mereka yang tulus dan polos. Jaka seringkali membawakan bunga edelweiss yang ia petik dari puncak bukit, meski Siska selalu menegurnya karena bunga itu dilindungi. Namun, bagi Jaka, Siska jauh lebih berharga dari segalanya. Suatu sore, Jaka dan Siska duduk berdua di tepi sungai. Matahari mulai condong ke barat, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan ungu yang memukau. Jaka menggenggam tangan Siska, merasakan kehangatan yang selalu menenangkannya. "Siska," bisik Jaka, suaranya sedikit bergetar, "aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menjadi istriku?" Siska menatap mata Jaka yang memancarkan ketulusan. Air mata haru membasahi pipinya. Ia mengangguk pelan, "Ya, Jaka, aku mau." Mereka berpelukan erat, diiringi nyanyian alam dan semilir angin senja. Janji suci itu terucap, mengikat dua hati dalam ikatan cinta yang begitu kuat. Mereka membayangkan gubuk kecil mereka di tepi sungai, tawa anak-anak mereka, dan hari tua yang penuh kebahagiaan. Kabar pertunangan Jaka dan Siska menyebar cepat ke seluruh desa Kemuning, membawa kebahagiaan dan ucapan selamat dari setiap sudut. Para tetua desa memuji keserasian mereka, sementara anak-anak kecil bermain sambil menirukan adegan lamaran di tepi sungai. Jaka dan Siska diselimuti aura cinta, seolah dunia berputar hanya untuk mereka berdua. Mereka mulai merencanakan pernikahan sederhana, namun penuh makna, di balai desa. Siska dengan gembira memilih kain untuk kebaya pernikahannya, sementara Jaka sibuk memastikan panennya cukup untuk membiayai pesta kecil mereka. Namun, ketenangan desa Kemuning mulai terusik. Suatu siang, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam memasuki desa, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dari mobil itu, turunlah Iksal, seorang pemuda tampan dengan setelan jas mahal dan aura kekuasaan yang kental. Iksal adalah putra seorang pengusaha sukses dari kota besar. Ia datang ke desa itu atas undangan salah satu kerabatnya yang tinggal tidak jauh dari desa Kemuning, sekaligus mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kota. Namun, kedatangannya justru membawa badai yang tak terduga. Sejak pandangan pertama, Iksal terpikat oleh kecantikan Siska. Ia melihat Siska sedang membantu ibunya menjemur padi di halaman rumah. Rambutnya yang tergerai indah, senyumnya yang alami, dan gerak-geriknya yang luwes, semuanya memukau Iksal. Ia tak pernah melihat wanita secantik itu di kota. Iksal segera mencari tahu tentang Siska dan mengetahui bahwa Siska adalah putri kepala desa, dan yang lebih penting, ia sudah bertunangan dengan Jaka, seorang pemuda biasa dari desa. Informasi itu tidak sedikit pun memudarkan niat Iksal. Justru, hal itu semakin membakar tekadnya untuk mendapatkan Siska. Iksal mulai melancarkan strateginya. Ia sering mengunjungi balai desa dengan dalih ingin belajar tentang kehidupan desa, dan selalu menyempatkan diri untuk berbicara dengan Siska. Ia memuji kecantikan Siska, menawarkan hadiah-hadiah kecil yang mewah, dan menceritakan kehidupan glamor di kota yang penuh kesempatan.
Kata-katanya manis dan meyakinkan, membuat Siska yang polos merasa sedikit terpesona. Meski hatinya masih untuk Jaka, kemewahan dan janji-janji Iksal mulai menanamkan bibit keraguan di benaknya. Ia mulai membandingkan kehidupan sederhana yang akan ia jalani bersama Jaka dengan kemewahan yang ditawarkan Iksal. Jaka merasakan perubahan itu. Siska yang dulu ceria kini sering melamun. Senyumnya tidak lagi sehangat dulu, dan tatapan matanya kadang menunjukkan kegundahan. Jaka mencoba bertanya, namun Siska selalu mengelak, mengatakan ia hanya sedikit lelah. Namun, Jaka tahu ada yang salah. Ia sering melihat Iksal mendekati Siska, memberikan hadiah, dan berbicara dengan akrab. Hati Jaka mulai diliputi cemas. Ia merasa ada bayangan gelap yang perlahan menyelimuti kebahagiaan mereka. Sebuah angin kencang dari kota telah datang, mengusik ketenangan cinta mereka. Tekanan mulai datang dari segala arah. Orang tua Siska, yang melihat kemewahan Iksal sebagai tiket keluar dari kesulitan ekonomi, mulai terang-terangan membujuk putri mereka. Lihatlah Iksal, Siska. Bersamanya, kau tidak perlu lagi berpanas-panasan di sawah. Hidupmu akan terjamin, ujar ibunya suatu malam. Siska terdiam, air mata tertahan di pelupuk matanya. Di satu sisi ada Jaka, cinta sejatinya yang hanya memiliki ketulusan dan tenaga. Di sisi lain ada Iksal yang menawarkan dunia di dalam genggamannya. Suatu sore yang kelabu, Jaka berniat memberikan kejutan berupa cincin perak sederhana yang ia beli dari hasil menabung berbulan-bulan. Namun, langkahnya terhenti di dekat beringin tua. Di sana, ia melihat Iksal sedang berlutut di depan Siska, memegang sebuah kotak bludru berisi cincin berlian yang berkilau menyilaukan di bawah sisa cahaya matahari. Jaka bersembunyi di balik semak, jantungnya berdegup kencang, berharap Siska akan menolak. Siska, ikutlah denganku ke kota. Aku akan memberikan apapun yang kau minta. Jangan sia-siakan kecantikanmu di desa terpencil ini, rayu Iksal dengan suara rendah yang penuh percaya diri. Siska menoleh ke arah jalan setapak, tempat biasanya Jaka muncul, namun ia tidak melihat siapapun. Keheningan desa dan desakan ekonomi keluarganya seolah mencekik lehernya. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur berkeping-keping, Siska akhirnya mengulurkan jarinya. Baiklah, Iksal, aku ikut, bisiknya nyaris tak terdengar. Di balik semak, Jaka terjatuh lemas. Cincin perak di tangannya terlepas, jatuh ke tanah berdebu. Dunia seakan berhenti berputar. Orang yang paling ia percayai, yang ia perjuangkan siang dan malam, telah memilih gemerlap dunia dibanding kesetiaan. Jaka tidak marah, ia hanya merasa kosong. Ia bangkit dengan perlahan, membiarkan cincin peraknya terkubur tanah, lalu berjalan pergi tanpa suara, meninggalkan separuh jiwanya yang mati di tepi sungai itu. Pesta pernikahan mewah digelar di kota besar. Siska kini tinggal di sebuah rumah megah yang dipenuhi pelayan, mengenakan pakaian sutra terbaik, dan perhiasan yang harganya bisa membeli seluruh sawah di desanya. Namun, di balik dinding-dinding marmer itu, Siska merasa seperti burung di dalam sangkar emas. Iksal, yang dulu begitu manis saat merayu, kini mulai menunjukkan sifat aslinya. Posesif dan menganggap Siska hanyalah piala untuk dipamerkan kepada rekan bisnisnya. Tidak ada lagi obrolan hangat, tidak ada lagi tawa tulus seperti saat ia bersama Jaka. Di desa, Jaka telah berubah total. Ia menjadi sosok yang pendiam dan tak lagi bersemangat. Setiap sore, ia masih sering berdiri di tepi sungai, menatap kosong ke arah pohon beringin tempat mereka dulu berjanji. Teman-temannya mencoba menghiburnya, namun Jaka hanya tersenyum pahit. Baginya, separuh nyawanya telah dibawa pergi ke kota. Karena tak tahan melihat kenangan yang menyiksa di setiap sudut desa, Jaka memutuskan untuk pergi merantau, bekerja serabutan di luar pulau tanpa meninggalkan jejak. Tahun demi tahun berlalu, Siska mulai sakit-sakitan. Bukan karena kurang makan, tapi karena batinnya yang tersiksa. Ia sering terbangun di tengah malam, memanggil nama Jaka dalam isak tangisnya. Iksal yang mengetahui hal itu justru semakin kasar dan dingin. Penyesalan menyelinap masuk ke relung hati Siska yang terdalam. Ia menyadari bahwa berlian di jarinya tak mampu menghangatkan hatinya yang membeku karena kehilangan cinta sejati. Kabar duka itu akhirnya sampai ke telinga Siska melalui sepucuk surat usang dari desa. Jaka telah tiada. Ia meninggal dalam kesendirian di tanah rantau akibat sakit yang tak kunjung sembuh,
membawa luka hati yang ia simpan rapat hingga napas terakhirnya. Tubuhnya dibawa pulang dan dimakamkan di bawah rimbunnya hutan pinus, tak jauh dari suara aliran sungai yang dulu menjadi saksi cinta mereka. Siska melepaskan segala kemewahannya. Tanpa memedulikan kemarahan Iksal, ia berlari kembali ke desa dengan pakaian hitam yang lusuh oleh debu perjalanan. Sesampainya di sana, ia hanya menemukan gundukan tanah merah yang masih basah. Di nisan kayu sederhana itu tertulis nama pria yang pernah ia khianati demi harta. Siska jatuh bersimpuh, meraung memanggil nama Jaka di tengah kesunyian hutan pinus. Iksal berdiri di belakangnya, menatap dengan wajah kaku, menyadari bahwa meski ia memiliki tubuh Siska, ia tak pernah bisa memiliki jiwanya. Penyesalan Siska kini abadi, harta yang ia kejar tak bisa menghidupkan kembali orang yang tulus mencintainya. Cinta sejati Jaka terkubur bersama raga yang lelah, meninggalkan Siska yang harus hidup selamanya dalam bayang-bayang kesalahan yang tak mungkin diperbaiki.